Kecil yang sok paling kaya itu yang bangga Iya, katanya ringgit bangga. itu kuat, What? ringgit mahal ya. Mahal. Nyatanya apa? Nyatanya saat ini lagi kacau tuh. Pasal apa? Pasal BBM naik begitu cepat. Ringgit sekarang semakin kuat. Ringgit juga antara mata wang paling kuat di Asia saat ini dan tertinggi sejak tahun 2018. Yang pertama adalah asas ekonomi kita memang yang terbaik. Bukan sahaja rakyat Indonesia yang bekerja dekat Malaysia ni untung besar, sebab bila kita punya mata wang semakin mengukuh, maka gaji mereka pun jadi mahal. Bahkan untungnya kita jugalah rakyat Malaysia sebab kita boleh melancong ke Indonesia. Malaysia sekarang nombor 1 di Asia Tenggara. Nombor 1, ya. Nombor 1 dalam kalangan ekonomi sedang membangun di Asia Tenggara. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, yang berjumpa lagi dengan saya Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini jom kita reaction bareng teman ya. Fakta dan bukti bahwa negara sebesar Indonesia kalah dengan negara sekecil Malaysia. Banyak hal-hal yang menyebabkan kenapa Indonesia kalah. Banyak fakta yang membuktikan bahwa Indonesia negara besar, negara kaya, tapi kalah dengan negara Malaysia, teman-teman ya. Penasaran? Sebentar. Sebelum kita play videonya, buat teman-teman yang belum subscribe kepada channel Haimerbat TV ini, please subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share pada video ini nantinya apabila teman-teman suka. Jangan lupa komen teman-teman ya. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Kecil yang sok paling kaya itu yang bangga Iya, katanya ringgit bangga. itu kuat, What? ringgit mahal ya. Mahal. Nyatanya apa? Nyatanya saat ini lagi kacau tuh. Pasal apa? Pasal BBM naik begitu cepat ya. Naik 2 kali lipat. Jadi masyarakat sibuk tuh ya, lagi turun ke jalan ya kan. Katanya negara kaya ya kan. Katanya ringgit kuat. Tapi kenapa mau turun-turun ke jalan? Hah? Gara-gara BBM naik. Gak hanya gara-gara BBM naik. Kalau negara kaya, yang benar-benar kaya, manalah mungkin, ya kan? Hanya gara-gara BBM naik udah kacau, ya kan? Kan nampak kan? Bahwasanya negara itu bukan negara yang benar-benar kaya, ya kan? Kalau negara yang benar-benar kaya, nggak akan mungkin terjadi, ya kan? Hanya gara-gara naik BBM langsung kacau pada turun ke jalan dan menuntut PM-nya untuk turun. Ya, katanya negara kaya, katanya mata uangnya kuat, BBM masih naik 2 kali lipat, udah pada kebingungan. Makanya sudah berapa kali saya cakap, tak payah sombong, tak payah sombong ya. Berkali-kali saya cakap, tak payah sombong ya. Tak payahlah hina negara-negara tetangga, tak payah menjelek-jelekkan negara tetangga, merendahkan negara tetangga ya. You boleh kaya saat ini, pasal apa? Pasal bantuan negara tetangga juga ya. Iya, betul sih Bang sih. Banyak orang Indonesia kaya bukan hanya kerja di Indonesia tapi kerja di Malaysia. Itu di kampung saya terbukti rumahnya bagus-bagus teman-teman ya. Itu dikarenakan setelah kerja ke Malaysia. Karena gajinya besar. Sangat-sangat besar sekali. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia itu berterima kasih kepada Malaysia. Meskipun bukan saya sendiri, karena Malaysia telah merubah banyak warga Indonesia.
Jadi tak payahlah sekali lagi sombong. Kenapa ringgit sekarang semakin kuat? Ringgit juga antara mata wang paling kuat di Asia saat ini dan tertinggi sejak tahun 2018. Yang pertama adalah asas ekonomi kita memang yang terbaik. Pada tahun lepas saja, ekonomi Malaysia berkembang sekitar 4.9%, lagi tinggi dari jangkaan. Bila orang ramai berbelanja dan bisnes rancak, pelabur luar pun makin yakin nak masuk ke Malaysia. Yang kedua, Malaysia sekarang dah jadi hub utama bagi AI dan juga data center. Gegasi teknologi dunia sedang berlumba untuk invest duit berbilion ringgit di negara kita. Bila modal asing masuk, menderu macam ni, automatik permintaan untuk ringgit melonjak naik. Ketiga, US dollar tengah melemah. Sebabnya, Rizal Persekutuan US dijangka akan turunkan kadar faedah mereka. Bila jurang interest kita dengan US semakin kecil, aset dalam ringgit jadi lebih menarik di mata dunia. Jadi, siapa yang nak pergi travel tu, inilah masanya. Apa pendapat anda? Cuba komen. Bukan sahaja rakyat Indonesia yang bekerja dekat Malaysia ni untung besar, sebab bila kita punya mata wang semakin mengukuh, maka gaji mereka pun jadi mahal. Bahkan untungnya kita jugalah rakyat Malaysia, sebab kita boleh melancong ke Indonesia. Sebab tu Ya, boleh bebas melancong ke Malaysia, beli ini, beli itu, kemana. Itu keuntungan. Ada yang mengatakan, yang untung juga Indonesia karena rakyat Malaysia banyak belanja ke Indonesia. Nggak begitu juga, teman-teman dia. Nggak enak juga jadi mata uang itu rendah, ya, yang jelas. Tapi bagi Malaysia, mau belanja ini, mau liburan ke sana, ke sini, ke situ, bebas. Karena uang yang dipegang orang Malaysia itu jadi besar jika dirupiahkan, teman dia. Dan juga yang diuntungkan adalah warga negara Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia. Yang awalnya gajinya itu dikirim kampung 2 juta, sekarang menjadi 2 kali lipatnya loh. kadar mata wang pun jadi lebih murah kan. Cuma kalau diperhatikan, sebenarnya Indonesia pun lebih beruntung daripada kita. Sebab bila pelancong Malaysia masuk ke Indonesia, ianya akan bantu merangsang ekonomi negara mereka, betul tak? Daripada sektor pelancongan. Iya. Iya masuk juga, tapi gak enak bagi rakyatnya loh. Buat apa buat negara? Negara dari dulu gak pernah memberikan sebuah kemanfaatan kepada rakyatnya. Buktinya banyak rakyat Indonesia itu masih agak puas hidup di Indonesia. Akan membantu peniaga-peniaga tempatan di Indonesia sana. Alhamdulillah lah, itu rezeki untuk rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia dan juga rezeki untuk rakyat Indonesia di Indonesia. Bahkan rezeki untuk kita rakyat Malaysia kerana boleh menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih banyak kepada Malaysia sekarang nombor 1 di Asia Tenggara. Nombor 1, ya. Nombor 1 dalam kalangan ekonomi sedang membangun di Asia Tenggara. Di depan Vietnam dan juga Indonesia. Oh jauh Di ya. peringkat dunia pula, ranking kita nombor 23. Ini bukan kita yang syok sendiri cakap. Ini berdasarkan Global Opportunity Index oleh Milken Institute yang menilai tarikan sesebuah negara kepada pelabur. Dalam keadaan dunia makin tak menentu, pelabur bukan lagi cari pertumbuhan semata-mata. Ya, mereka mencari kestabilan, dasar yang konsisten, sistem yang boleh dipercayai. Dan di sinilah Malaysia menonjol. Kita berada di tangga ke-17 dunia dalam financial services dan nombor 18 dalam business perception. Maknanya, pelabur nampak kekuatan sistem kita. Sebab itu, Malaysia berada di depan di rantau ini. Yang penting sekarang, kita kena kekalkan keyakinan pelabur ini. Kerja keras tapi hidup makin susah karena harga barang tidak lagi sebanding dengan pendapatan kamu. Ada orang yang bilang, saya sudah tidak ada rekreasi sama keluarga loh. Saya udah kerja 18 jam sehari loh, tapi income gue tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup secara layak. Apakah anak saya harus jadi gembel gitu, pakai baju pakaian bekas karena saya harus belanja baju di tempat-tempat yang tidak layak? Lalu bagaimana? Saya harus membayar BBM begitu mahal. Biaya-biaya kehidupan, makanan semua juga mahal sekali. Tetapi di satu sisi, saya juga tidak bisa bekerja di suatu tempat atau perusahaan yang membayar saya mahal. Karena begitu perusahaan itu membayar gaji saya yang mahal, perusahaannya bangkrut. Karena perusahaan juga nggak bisa jualan. Nah, ini merupakan checkmate menurut saya. Ini salah satu dimensi kematian yang ada di negara kita, yang mana tidak disadari oleh pemangku kepentingan aparatur negara. Mereka nggak pernah berpikir tentang ini. Dan ini adalah bola salju. Makin hari makin gede, dan ketika meledak, everybody will have problems, right? Kalau kita perhatikan, UMP Jakarta 5,3
juta, hampir 5,4. Sedangkan kebutuhan hidup layak 2025 itu 6 6 juta. juta lebih. Ini aja udah minus 600 ribu. Well, Iya, jangankan itu loh teman-teman ya. Di Indonesia, di daerah saya itu kebutuhan 4 juta sebulan tuh gak cukup, bener gak cukup teman. Bukan dalam hal isi dapur. Dapur memang targetnya beli beras, beli ikan, beli lauk dan lain sebagainya. Itu 2 juta lebih sampai 3 juta teman ya. Terkadang gak disadari ke pasar belanja uang 200 ribu itu gak cukup teman ya. Intinya 4 juta hidup di daerah saya itu kurang. Bukan boros, tapi bahan-bahan itu semakin mahal. Sedangkan kerja di daerah saya itu UMR-nya itu 1 juta sampai 1.500.000. Padahal biaya hidupnya itu 3 juta sampai 4 juta lebih. Di daerah saya Pamekasan, Madura. Ya, mungkin belum tahu saya di mana. Saya di Madura, teman-teman. caranya gimana ya supaya orang itu bisa mencukupi? Ya udah, biaya hidup sehemat-hematnya itu pun nyaris tidak punya apa-apa. Ya impas-impas aja gitu ya. Artinya kerja mati-matian hanya untuk nutupin biaya hidup. Nggak punya tabungan. Kalau sakit aja, kejadian sakit, nggak ada asuransi, masuk rumah sakit, minimum 15 juta hilang. Indonesia saat ini menghadapi 6 dimensi kematian, the silent killer. Kita berada di titik kritis ketika tekanan dari dalam dan luar negeri menghimpit. Kalau ini masalah tidak segera diselesaikan dan tidak memiliki strategi yang baik, masyarakat menengah akan hilang. Yang ada adalah masyarakat miskin dan masyarakat super kaya. Gap ini akan menjadi problem buat Indonesia, khususnya UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang juga didorong oleh daya beli masyarakat yang akan hancur lebur berantakan. Rupiah udah tembus 17.100 sesuai prediksinya Astronaci 17.200 ya. Kemudian pinjol utangnya mencapai 100 triliun. Kalau pinjol itu selalu berkembang dan terus-menerus berkembang menembus angka yang all time high setiap waktunya, artinya problem besar daripada masyarakat ini belum diperhatikan pemerintah dan UMKM ataupun penghasilan masyarakat itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya ataupun mencukupi kebutuhan konsumtifnya. Kalau kita perhatikan UMP Jakarta 5,3 juta, hampir 5,4, sedangkan kebutuhan hidup layak 2025 itu 6 juta. Ini aja udah minus 600 ribu. Well, caranya gimana ya supaya orang itu bisa mencukupi? Ya udah, biaya Begitulah. Guys, aku pingin masyarakat Indonesia bisa maju semua. Dan demi keinginan ini, aku harus membahas hal yang agak pahit. Mohon maaf, minta izin ya. Kali ini aku membahas hal pahit yang mungkin kamu gak suka, yang mungkin menyinggung kalian. Tapi ini harus dibahas kalau kita memang mau, bukan negara Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia maju. Oke? Apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya. Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Ini bukan opini, ini bukan apa menurut saya. Kamu Google aja average IQ orang Indonesia. Googlein aja. Angka yang muncul 78, kalau nggak salah 48. Angka terendah di seluruh Asia Tenggara. Angka paling rendah. Nah, kenapa bisa seperti begitu? Serius, ini real question. Bukan karena orang Indonesia malas, tapi harus melihat dari sisi yang lain. Harus dikontras sekarang. Kontras dengan apa? Kamu sekarang coba Google. Kan udah Google. Average IQ orang Indonesia, 78. Sekarang Google, daftar orang terkaya di Indonesia. Nanti keluar di Wikipedia. Very good. Nanti keluar daftar orang terkaya di Indonesia di Wikipedia. Kamu cek kategorinya apa saja. Mereka kaya dari sumber mana? Ada yang kaya dari natural resources. Ada yang kaya dari minyak, dari kelapa sawit. Ada yang kaya dari macam-macam. Hampir semua, gak semua, tapi lebih dari 50% kaya dari sumber alam. Betul gak? Right? Kaya dari sumber alam. Yang artinya, apa itu modalnya? Ambil barang dari sumber alam. Ya tinggal ambil. Ambil besi dari tanah. Ambil emas dari Freeport dari tanah. Itu orang terkaya, teman-teman ya. Bagaimana dengan orang yang, terkayanya sudah punya ini, wajar sih. Ambil ikan dari laut, ambil batu bara dari tanah. Gak ada inovasinya. You lihat ke daftar ke orang kaya-kaya di Amerika, semua inovasi sesuatu teknologi. Elon Musk, si SpaceX, Tesla, si Steve Jobs, iPhone. Semua ini teknologi, sesuatu hal yang you harus mikir, harus desain, harus ada proses yang kompleks. And then yes, you jadi kaya. Di Indonesia gak perlu kompleks, tinggal ambil dari tanah jual. Tapi Iya, teman-teman ya, baru sadar saya. Ternyata orang kaya di Indonesia itu semuanya hasilnya dari bumi. Tapi kalau di luar, hasil kaya mereka dihasilkan karena berpikir, pola pikirnya cerdas. Iya ya, baru sadar gue. Pantesan Indonesia dianggap sebagai orang terbaik.
bodoh, IQ-nya sedunia ya karena emang kekayaannya berasal daripada bumi yang dijual dan mereka kaya. Tapi di luar sana termasuk salah satu adalah Malaysia yang membuat chip terbaik. Pola pikirnya lebih gila. Hasil penjualannya masuk ke tangan hanya beberapa orang minoritas, bukan mayoritas, bukan ke masyarakat. Nah, gimana caranya bisa meneruskan itu? Pastikan orang Indonesia bodoh, betul gak? Saya yakin sekarang ini daerah sedang berpikir untuk memisahkan diri dari Indonesia, Pak. Menuju Indonesia bubar. Saya kira sampai sekarang kita tidak percaya lagi dengan pemerintah. Pemerintah kehilangan kepercayaan. Dia berpidato di mana-mana, apapun dilakukan itu, masyarakat sudah tidak percaya itu. Kalau kita analogikan negara itu keluarga, keluarga itu tetap utuh meskipun dia miskin, Pak. Tapi kalau sudah tidak ada lagi kepercayaan, keluarga itu bubar. Dan itu di Indonesia terjadi itu. Bisa bayangkan jumlah orang terdidik yang menganggur sangat tinggi di Indonesia itu. Sementara kita selalu mengatakan sumber daya kita lemah. Saya kira semua ahli sudah ada di Indonesia kok. Cuma tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, tidak dimaksimalkan. Jadi sumber daya manusia di Indonesia seharusnya mengelola sumber daya alam, dan sumber daya alam itu diubah menjadi sumber daya buatan, kemudian didistribusikan, dialokasikan kepada rakyat seluruh Indonesia untuk makmur, untuk sejahtera, itu tidak ada. Saya yakin sekarang ini daerah sedang berpikir untuk memisahkan diri dari Indonesia, Pak. Itu menyangkut sudah berbicara tentang konflik vertikal itu. Konflik horizontal juga seperti itu. Di mana-mana terjadi pembelahan itu anak bangsa itu. Kemudian diplomasi kita itu sangat lemah. Dia tidak mampu memperjuangkan kepentingan nasional kita itu. Nah, karena itu saya berharap kepada pemerintah sekarang itu perbaiki komunikasi politiknya, bukan salam-salaman antara aktor politik, Pak. Tidak ada gunanya rangkul-rangkulan, Pak. Lebih baik Anda bermusuhan kalau untuk kebaikan. Tapi kalau Anda bersekongkol, Anda berkomplot, wah itu sangat berbahaya kan. Saya sebenarnya mau menyarankan kepada Pak Prabowo itu, berhentilah berbicara tanpa teks, karena itu berbahaya itu. Hampir semua omongannya tanpa teks itu menggerogoti kekuasaannya sendiri. Dan pejabat kita itu semuanya seenaknya membuat pernyataan menyakiti hati rakyat itu. Nah, di Indonesia banyak pejabat yang mengatakan, ya kalau kamu tidak bisa, tidak ini, Anda pergi aja ke luar negeri itu. Kan gila ini pejabat-pejabat seperti ini. Terlalu banyak ya, terlalu banyak kasus di Indonesia menghina itu kan. Oh, ini kan pejabat kurang ajar ini. Dan itu semua menimbulkan ketidakpuasan politik. Itu bentuk komunikasi politik yang buruk itu. Masyarakat mengkritik tapi tidak pernah didengar, diabaikan saja. Berikutnya adalah menyangkut masalah koalisi. Indonesia bukan koalisi, Pak. Indonesia selalu saya sebut persekongkolan jahat, kumpul kebo. Karena koalisi dimulai sebelum pemilu. Dan itu koalisi bukan untuk membentuk pemerintahan, tapi untuk memenangkan pemilu. Ini sampai kemudian besok terjadi lagi, pemilu yang akan datang, itu lagi. Itu memperpanjang penderitaan kita, Pak. Itu sumber bencana itu, koalisi itu. Aku gak menyesal pilih Malaysia sebagai rumah keduaku. Selama 6 tahun di sini, aku ngerasain hal yang beda pas tinggal di Malaysia. Awalnya aku juga biasa aja. Aku pikir, ya negara manapun pasti sama kan. Tapi makin lama aku tinggal di sini, aku mulai sadar Malaysia itu punya rasa aman yang baik. Bukan berarti hidup di sini sempurna ya, tapi kalian tuh bakal kayak kerasa lebih ditopang aja di sini. Di Malaysia, aku lihat banyak hal yang benar-benar dibuat supaya rakyatnya tuh lebih nyaman. Mulai dari fasilitas publik yang cukup tertata, suasana kota yang rapi, sampai banyak program bantuan yang bisa bantu masyarakat dalam berbagai kondisi. Misalnya bantuan untuk keluarga, dukungan biaya hidup, sampai upaya pemerintah buat mempermudah kebutuhan rakyat sehari-hari. Hal-hal kecil juga kerasa banget, kayak beberapa urusan layanan dan administrasi yang dibuat lebih praktis, jadi orang nggak perlu ribet banget, nggak perlu drama, dan itu tuh bikin hidup di sini tuh jauh lebih tenang. Terus yang aku suka, rakyat Malaysia tuh juga ramah banget. Mereka sopan, santai, dan enak diajak komunikasi. Kadang hal kecil kayak senyum, cara ngomong yang lembut, itu tuh bikin kita yang baru datang jadi ngerasa diterima di sini. Aku jadi paham, negara yang peduli rakyat itu bukan cuma dari kebijakan besar, tapi juga dari budaya masyarakatnya yang saling jaga. Dan menurut aku, pemerintah Malaysia juga patut diapresiasi karena kelihatan ada usaha nyata buat jaga kesejahteraan warganya. Kayak mereka nggak cuma fokus dalam pembangunan, tapi juga mikirin kualitas hidup rakyatnya. Jujur ya, tinggal di negara yang peduli sama rakyatnya itu rasanya adem. Aku jadi semangat ngejar mimpi karena aku ngerasa ada sistem yang ikut bantu aku berdiri di sini. Nah, kalau menurut kalian, Insyaallah. Okey guys, ini pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia, dan Malaysia adalah tourism champion Asia Tenggara untuk 2 tahun berturut-turut mengatasi target 42 juta pelancong masuk. Menang dari Indonesia 4-0. Tahukah anda bahawa Presiden Indonesia Prabowo ada strategi untuk menurunkan rupiah supaya orang Malaysia membayar hutang Indonesia? Kerana nak bina ibu negara baru, lepas tu dia juga jadikan anak saudara dia deputi. Jadi itu strategi Prabowo. Kenapa Prabowo? Jadi ada niatan untuk menurunkan mata uang rupiah
membuat rupiah anjlok seanjloknya biar banyak pelancong itu pergi ke Indonesia. Itu strategi. Strategi bukan dengan cara begitu. Perbaiki dulu sistemnya di Indonesia, baru banyak pelancong yang lari ke Indonesia. Ternyata masalah kemiskinan itu karena bukan sekedar malas. Faktanya kemiskinan di Indonesia itu memang didesain supaya kebanyakan masyarakat Indonesia memang tetap miskin. Negeri ini kaya, lautnya luas, tambangnya berlimpah, bahkan kemudian tanahnya begitu subur. Tapi rakyatnya masih rebutan subsidi. Itu tandanya kekayaan memang bukan untuk rakyat, tetapi untuk segelintir elit. Pendidikan ya jelas mahal, tapi bukan untuk membuatmu cerdas. Supaya menjadikan kamu patuh dan bukan menjadikan kamu sebagai pemilik, melainkan sebagai budak yang mengangguk-ngangguk. Hukum, ya kita sama-sama tahu, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Rakyat mencuri ranting saja itu langsung dipenjara. Tapi beda dengan pejabat yang mencuri triliunan, justru dilindungi oleh hukum. Media hari ini hadir bukan untuk memberikan pencerdasan, tapi justru untuk mengalihkan perhatianmu. Disuguhi gosip, disuguhi hiburan, supaya kamu lupa bahwa dompetmu ini sedang kosong. UMR terus naik dan harga kebutuhan pun ikut-ikutan naik. Kerja keras tapi hasilnya tetap pas-pasan. Kamu selalu dibuat terlena supaya kamu tidak sempat untuk melawan. Dan ketika rakyat terus diadu domba soal agama, politik, dan soal identitas, itu jelas adalah politik pecah belah. Supaya kamu terus sibuk berdebat sementara mereka sibuk menguras. Jadi jelas masalah kita ini bukan kemiskinan, tapi masalah kita adalah sistem yang memiskinkan. Kalau akun ini Polisi di daerah Malang ini menolak uang suap selama 16 tahun dan ia lebih pilih untuk menjadi pemulung demi hidup halal. Bahkan ia juga menerima servis barang-barang elektronik demi menghidupi keluarganya, termasuk melunasi cicilan dan juga hutang yang ia miliki dengan cara yang halal. Ini merupakan kisah dari Bribka Seladi. Beliau merupakan polisi di daerah Malang dan merupakan bagian dari Polantas. Bagi dirinya, seorang polisi harus punya integritas dan itu yang utama. Meskipun ekonomi dan kebutuhan keluarga terus berjalan, ia mengaku gajinya memang tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup dengan keluarganya. Yang akhirnya ia memilih memulung ketimbang menerima aliran-aliran dana yang haram. Dia tidak pernah menerima uang damai di luar jam dinas. Dan ia bekerja sebagai pemulung termasuk servis barang-barang elektronik. Menerima uang suap baginya bukan solusi. Integritasnya harus dijaga apapun kondisinya. Kisah dari Bribka Seladi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa di segala keterbatasan selalu ada pilihan untuk tetap berada di jalan yang lurus. Apakah yang terjadi dengan Indonesia, dengan bangsa yang besar ini, di mana masyarakatnya dikenal sebagai bangsa yang paling religius sedunia, jumlah masjid terbesar, organisasi keagamaan hadir di mana-mana, begitu mudah orang menjadi seorang penceramah di sini. Tetapi kemudian tampaknya peradaban kita, kebudayaan kita dan peradaban kita itu tampaknya semakin merosot. Yang kemudian membuat orang berpikir begini, apa benar nggak sih Islam adalah jawaban bagi masa depan? Yang membuat banyak orang, kalau di luar negeri, terutama di negara-negara Arab tadi itu, mereka berpindah. Menyinggung budaya, kita hadis tahu semua, hafal semua lah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Tidak sekali-kali aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak. Apa artinya itu? Artinya yang mengangkat martabat budaya bangsa dan akhlaknya, budayanya, bukan agamanya. Kita malu dong dengan RRC yang ateis. Tidak ada korupsi, nggak ada penyelewengan, penyimpangan. Kita di sini yang hobinya umroh. Hobinya bangun masjid malah. Tapi korupsi di mana-mana. Malu dong. Semakin kita punya dalil, kita punya ayat, kita punya hadis, semakin hancur kita ini. Kenapa? Budaya tadi. Jumlah pemulung bertambah karena naiknya harga plastik. Jumlah pemulung di TPS Surabaya meningkat seiring naiknya harga plastik yang mendorong mereka memilah sampah plastik langsung di lokasi penampungan. Kepala DLH Surabaya yang bernama M. Fixer bilang kenaikan harga plastik belum memengaruhi volume sampah masuk, tapi memicu lonjakan aktivitas pemulung di TPS. Akibatnya, ruang di TPS makin sempit, sampah meluber sampai ke jalanan, dan proses pengangkutan sampah juga ikut terganggu. Akhirnya, Pemkot Surabaya mutusin untuk menertibkan para pemulung di area TPS demi memperlancar operasional pengangkutan sampah dan mencegah penumpukan yang semakin parah. So, gimana menurutmu soal ini? Indonesia salah satu negara dengan penganut muslim paling banyak. Kenapa kita kayak gini? Nah, bagus. Indonesia pertanyaan negeri muslim terbesar. Tapi mistis, tapi banyak maling, tapi kita sholat, sendal kita. Benar apa yang dikatakan oleh Kiai Akil Sirot, teman-teman ya. Akhlak yang harus diperbaiki biar tidak ada korupsi, teman-teman ya. Hilang, gue 7 kali hilang. Setiap upload video ini minimal ratusan komen judul. Nah,
Kenapa di Indonesia bisa begitu? Karena gawangnya berubah-ubah dan wasitnya nggak ada. Kombinasi bro. Kita tuh Jadi semua kung fu asal ya? nggak ada yang pasti. Coba lihat ya, kita tuh semua nggak ada yang pasti loh. Hukum nggak pasti, penegak hukum apalagi. Lah itu mas. Inilah sisi lain kota Jakarta di balik gedung tinggi dan gemerlapnya. Selamat datang. Sisi lain kota Jakarta emang seperti itu temennya. Oke, jangan terlalu dilanjut, nanti semakin geram melihat kondisi Indonesia yang kurang baik-baik saja. Teman-teman, sepatutnya kita harus jujur dan akui bahwa negara Malaysia jauh lebih nyaman dibandingkan dengan negara Indonesia. Yang gajinya pas-pasan, biaya hidupnya semakin mahal. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga di subscribe channel daripada Haimerbat TV ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.